Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5, alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bu Anita. Hari ini kita akan belajar IPS. Anak-anak, mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk belajar ya? Materi yang akan kita pelajari adalah pembangunan sosial budaya. Materi ini dapat pula anak-anak pelajari pada buku paket tema 3 subtema 2. Jangan lupa disiapkan buku paket, buku catatan, serta alat tulismu ya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah pembangunan sosial dan yang kedua pembangunan sosial budaya. Mari kita mulai dengan pembangunan sosial. Anak-anak coba perhatikan cerita berikut. Di dekat rumah Rani baru saja dibuat sebuah gedung pertemuan yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Apakah di lingkunganmu terdapat gedung, jembatan, atau fasilitas umum lainnya? Penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut merupakan contoh wujud pembangunan sosial. Lalu, apa yang dimaksud dengan pembangunan sosial? Pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Manfaat pembangunan sosial yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan spiritual. Dan yang keempat, mengembangkan bakat dan karakter masyarakat. Selanjutnya, tujuan pembangunan sosial. Yang pertama adalah mengembangkan dan membangun kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kebudayaan di masyarakat dapat memengaruhi perkembangan pembangunan sosial. Pertunjukan tari seperti pada gambar di samping termasuk upaya pembangunan sosial budaya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pembangunan sosial budaya. Apa itu pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, apa tujuan pembangunan sosial budaya? Yang pertama adalah membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara maju dan modern tanpa kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang sudah ada. Tujuan kedua adalah mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa upaya dalam pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik akan menciptakan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik membuat hubungan antar manusia menjadi harmonis, sehingga segala kegiatan atau aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Upaya pembangunan sosial budaya yang kedua adalah melalui pementasan tari. Salah satu upaya pembangunan sosial budaya adalah melalui kegiatan seni dan budaya daerah. Salah satu caranya dengan melakukan pementasan kesenian dan kebudayaan daerah. Gambar di samping merupakan pementasan tari pendet. Tari tersebut berasal dari Bali. Kegiatan tersebut merupakan salah satu cara meningkatkan pembangunan dalam bidang sosial dan budaya.
Membawakan tarian tradisional dapat membantu mengenalkan sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga adalah upacara adat. Gambar berikut merupakan upacara adat Bali, yaitu ngaben. Upacara ngaben dapat meningkatkan pembangunan sosial budaya. Kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu orang, sehingga perlu adanya interaksi sosial. Kegiatan dalam upacara ngaben dapat menarik perhatian pengunjung baik dalam maupun luar negeri, sehingga dapat dijadikan sarana untuk mengenalkan dan mempromosikan budaya ngaben. Selanjutnya, upaya pembangunan sosial budaya yang keempat adalah melalui pementasan wayang orang. Gambar di samping merupakan pementasan wayang orang. Kesenian ini berasal dari Jawa Tengah. Kegiatan pementasan tersebut merupakan upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Kesenian wayang orang tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, sehingga dapat meningkatkan hubungan sosial. Selain itu, dengan ditampilkan kesenian wayang orang, maka budaya Indonesia tersebut akan tetap lestari dan dikenal oleh banyak orang. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa contoh upaya pembangunan sosial budaya. Tentu masih banyak contoh yang lainnya. Kalian bisa menyebutkan ya. Baiklah anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Anita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.